But now ChatGPT Yesus bukan Tuhan. Ah, apaan? Apaan UKT? Kamu but now ChatGPT. Apa lu KT? Hei. Lu jangan bikin malu Nabi lu udah dipanggil ke sini lu bikin malu. Shalom Robi Lukman, mohon izin untuk jangan berselawat dulu ya, makasih. Jangan ada suara-suara selawat. Saya tahu hari Senin nanti kamu akan memperingati kelahiran nabimu. Silakan Robi, sudah kondusif apa belum? Kalau masih ada suara selawat seperti tadi, jangan dulu buka mic karena berisik. Muhammad. Semoga Tuhan Yesus memberikan kerahiman yang sejati supaya dirinya dapat memberitahukan secara paling tidak melalui mimpi kepada para umatnya agar menerima kebenaran sejati. Amin. Silakan, ada yang mau ditanyakan? But now ChatGPT Yesus bukan Tuhan. Ah? Apaan? Apaan UKT? Kamu but now ChatGPT. Apa lu KT? Hei. Lu jangan bikin malu Nabi lu udah dipanggil ke sini lu bikin malu. Lu ngomong apa barusan? Gue kagak ngerti. Kok ChatGPT tiba-tiba banget nih ChatGPT nih. Kenapa? Ya, ya itu kan itu yang diambil-ambilkan membuka fakta gitu loh bro. Hah? Woi, pengikut Muhammad, lu nggak sadar-sadar ya? Lu udah manggil Nabi lu ke sini, lu bikin malu Nabi lu di sini. Lu ngapain bawa ChatGPT maksudnya apa? ChatGPT itu apa? ChatGPT itu apa? ChatGPT lu bilang apa? Tadi ChatGPT apa? Udah langsung aja, ChatGPT apa? Itu artificial intelligence bro. Artificial intelligence, oke. Artificial intelligence berarti sama kayak CIA gitu ya? Sama kayak CIA nggak? Iyalah bro. Oh sama, Yes, waduh. yes. Lu tahu CIA gak? Lu kenapa bilang ChatGPT AI itu sama kayak CIA? Ini nih, Albert ini. Ya iyalah, lu nggak malu itu? Kenapa kamu? Nggak mau diskusi sama dia. Fakta apa bro? Fakta kamu gila. Kamu kan barusan tadi kan ngedoain nabimu ya kan? Ini loh, makanya saya bilang ChatGPT dulu. Kenapa? Kabur, takut. Seluruh dunia tuh. Astaga Tuhan Yesus. Ampuni. Ya gimana kenapa ChatGPT? Oke. Ya kenapa ChatGPT? Kenapa? Ya, kalau aku jelasin kamu ketawa kan percuma ya. Ya nggak cuman aku yang ketawa, coba lihat komentar di bawah. Ya wajar lah, ini room kamu. Nggak room saya. Walaupun ini room saya, ya memang harusnya memang ini room saya, Robi. Saya Emang kamu ex muslim? Ya. Muslim odong-odong ya? Enggak. Kenapa harus muslim odong-odong? Kalau saya muslim odong-odong seperti kamu lebih percaya dengan buatannya orang Yahudi antek-antek asing. ChatGPT itu buatan orang Yahudi. Kok lo? Ya memang. Sekarang saya tanya, ayo, kamu kan bilang saya muslim odong-odong. Sekarang saya tanya dalil. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya apa? Mikrofon dimatikan. Artinya apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya apa? Kalau kamu bukan muslim odong-odong seperti saya, pasti kamu tahu. Nggak tahu saya bro. Malas lagi ngomong. Saya lagi malas ngomong sama orang gila ya. Islam, saya sudah bilang ya, kalian kalau masuk room saya nggak usah rapal-rapal mantra ya. Kita semua sudah tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu mau rapal-rapal mantra di sini nggak mempan mantramu itu di sini ya. Kenapa? Justru jadi berbalik mantramu itu ke kamu sendiri kan, bikin malu kan? Tuhan, ampuni Tuhan. Semoga belas kasih dan kerahiman dari Yesus Kristus menyinari selalu teman-teman Islam ya, supaya teman-teman Islam tercerahkan dari kegelapan. Amin. Tiba-tiba banget nih, but now ChatGPT adalah gue agak habis pikir.
Shalom Rohan. Misalkan masuk Kristen, misalkan masuk Kristen melalui mimpi basah bisa gak bang? Tanya tuh, nanya tuh bang tuh. Oke, saya jawab ya. Tidak pernah ada cerita bahwa orang memutuskan untuk beriman kecuali dalam iman Islam. Ketika seorang nabi bermimpi dia mendapatkan mendapatkan istri, itu ada. Itu baru benar. Jadi kalau misalkan ada cerita tentang mimpi basah kemudian dijadikan dalil iman, itu adanya di Islam dan itu imanmu. Betul, itu dapat istri gitu kan. Saya bermimpi di situ di Kristen bang. Kristen kan harus melalui mimpi dulu. Nggak cuman Kristen, lu Islam ya. Kenapa gue langsung turunin nih, orang-orang kayak gini polemik, nggak mau diajak diskusi percuma. Jadi saya turunin aja ya, nggak ada otak juga buat apa. Nanti kita lama-lama jadi. Kalau kamu bilang bahwa kami mimpi, lu agama lu mimpi, nabi lu itu hijrah itu ke langit ketujuh, kalau bukan mimpi namanya apa ya? Wah, Joseph ini kita harus tangkap ini, kita rekam ini, kita lapor ke Polda Metro apa ya? Kita lapor penistaan ini, pasti pasal penistaan. Gendeng kamu. Kalau saya menista, yang dikatakan menista itu nggak sesuai dengan fakta. Sekarang saya tanya sama teman-teman baik Kristen atau Islam, fakta nggak kalau misalkan nabi mereka itu bermimpi ketika melakukan hijrah ilal Masjidil Aqsa, dari Masjid Aqsa ke langit ketujuh, itu mimpi nggak kira-kira? Yang itu nabi, orang ulamamu aja mengakui kok itu mimpi. Terus kalau saya dibilang penista dari mana? Sedangkan itu fakta. Kamu kalau bilang mengenai mimpi-mimpi, ya nggak ada yang mustahil. Jadi kalau misalkan ada tadi Kak Adelia seperti tadi gitu ya, Kak Adelia bilang bermimpi Tuhan Yesus, kamu mempermasalahkan, tapi nabimu bermimpi ya naik ke langit ketujuh, kamu terima-terima aja. Gimana sih? Jangan bilang saya penista kalau memang itu beneran ada. Yang dibilang penista itu bukan sesuai fakta dan realita, tapi saya ada-adakan. Apalagi berkaitan dengan iman. Saya tahu liciknya kalian itu bagaimana. Makanya sampai dengan detik ini, strategi saya yang nggak pernah bisa dikejar oleh orang-orang api adalah mereka menunggu-nunggu kapan Joseph penista nabi mereka. Nggak bakalan. Lu pikir gue nggak tahu cara main lu? Ya, kapan nih Joseph bakal menista Allah kita nih? Nah ya, wah nih Joseph, enggak, saya pakai buku-buku kalian tuh. Makanya mereka nggak mau kalau diajak diskusi pakai kitab-kitab itu. Makanya saya kalau berhadapan dengan teman-teman dari seperti Badrul Afkar, seorang Badrul Afkar memahami cara otak saya berpikir. Dia tahu waktu kita diskusi ya mengenai pandangannya mengenai Zuma, Rifa yang berpolemik itu, dia kan memberikan pandangan. Tuh memang orang-orang seperti itu ya yang disebut dengan sabung Tuhan, jualan agama gitu. Ya, seperti itu. Tapi ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati. Thank you Om Mika. Thank you. Kenapa harus dengan cara-cara yang sudah saya bilang bahwa nggak usah memancing. Saya nggak bakalan menista nabimu gitu. Ya, saya nggak bakalan menista nabimu. Buat apa? Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Tidak ada pencabutan nyawa. Yesus itu menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku diberikan kuasa untuk menyerahkan nyawaku dan menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya selain daripadaku. Jadi tidak ada konsep cabut-cabut nyawa. Ini diskusi saya setahun yang lalu ketika saya diskusi dengan Islam, dari mana kalian mendapatkan nama malaikat yang disebut dengan malaikat Israel. Ini sebenarnya permasalahan dalam Islam loh. Banyak sekali permasalahan mereka. Jadi ketika berbicara mengenai Islam, sebenarnya problematikanya bukan hanya sekedar akidah dalam artian mempercayai kebagimanan Tuhan, tapi ajaran-ajaran mereka juga ada beberapa yang copy paste. Jadi teman-teman tahu ya, di mereka itu kan ada namanya rukun iman. Salah satu rukun iman itu kan percaya kepada malaikat-malaikat gitu. Nah, di mereka itu kan ada 10 malaikat, dari mulai Jibril sampai yang terakhir itu Raqib Atid, Malik Ridwan, ya kan. Nah, dari ke-10 nama malaikat itu, ini paling sudah sangat jelas sekali. Nama-nama malaikat mereka itu dari bahasa Israel. Gitu. Dan ini yang kita tanyakan. Oke, kalau mereka menyebut nama malaikat Jibril itu dari Gabriel. Memang saya sudah sering katakan Jibril dan Gabriel itu sosok yang berbeda. Gabriel yang ada di Alkitab itu bukanlah Jibril yang ada di Quran mereka, di iman mereka. Gitu, kenapa ya? Let's prove then, nanti ya. Gitu, kalau memang ada konteks, saya nggak bakal bahas di sini. Nanti dibilangnya monolog. Saya hanya dibahas masalah ini aja. Kemudian masalah penggunaan istilah yang disebut dengan malaikat pencabut nyawa.
Teman-teman kan sering bilang, wah malaikat Israel, malaikat Israel. That's the point. Malaikat Israel itu tidak pernah tercatat dalam hadis sahih atau bahkan dalam ayat Al-Quran mereka. Itu pernah saya tanyakan, dari mana orang Islam punya keyakinan bahwa 10 nama malaikat itu salah satunya ada nama malaikat Israel. Kenapa itu menjadi salah satu hal yang penting? Kenapa Joseph mempermasalahkan itu? Teman-teman, once again, tadi saya sudah bilang, percaya kepada malaikat adalah bagian dari keenam rukun iman mereka. Perhatikan loh, rukun iman. Orang Islam wajib percaya kepada 6 hal yang disebut dengan rukun iman. Sepengetahuan saya, tolong koreksi saya kalau saya salah. Sepengetahuan saya, ketika Anda mengimani sesuatu, Anda harus punya yang namanya dalil. Anda harus punya namanya proof, bukti, gitu. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa Anda meyakini sesuatu tapi dalilnya entek. Kalau kata kata orang Jawa entek dalilnya, ya nggak ada, gitu kan, kosong, nihil. Cuman dengar dari katanya, itu nggak bisa. Nah itu nggak aja. Itu. Oke, belajar lagi kau Joseph God. Saya dapat umpannya teman-teman. Oke, cupu naik ya. Tolong ajarin saya kalau misalkan saya disuruh belajar. Good point. Jadi saya dari tadi sengaja memancing dan ini kena umpan ya. Jadi kalau komentar-komentar itu nggak bakalan luput dari pandangan saya. Nggak cuma yang request. Ya, yang komentar juga pasti saya kalau melihat yang komentar kayak gini, ini kan berarti kan dia tahu gitu yang benar. Tahu mana yang salah. Nah, ketika Anda berkomentar, belajar lagi kau Joseph, berarti kamu punya sesuatu hal yang bisa membuka pikiran saya dan orang-orang lain yang kamu nilai saya salah memikirkan tentang Islam. Ya sudah, ajarin saya naik. Oh, ditolak. Takut ya? Takut ya? Nah, ini lagi. Jadi, kalau di room saya itu banyak Islam yang kayak gini. Polemik-polemik kayak gini. Aku mencabut nyawaku karena aku Tuhan. Kan gue dari tadi udah bilang ya, tidak ada konsep pencabutan nyawa. Jadi despite of anything yang bisa menjawab jawaban mereka, mereka bakal terkonsep tuh. Nyawa dicabut. Nggak apa-apa, memang dalam konsepmu itu jadi kayak proses, kayak lagunya Upin Ipin, tanam-tanam ubi ya. Nyawa itu kayak tanaman palawija yang ditanam di tanah, jadi cabut-cabut gitu. Padahal dalam konsep iman itu kita percaya bahwa kita mengalami kematian oleh karena apa? Dosa. Upah dosa adalah maut, gitu ya. Upah dosa adalah maut. Kita mengalami kematian bukan karena dicabut-cabut. Itu ingat itu teman-teman yang Kristen. Jadi jangan pernah lupa dengan konsep iman kalian ketika kalian berhadapan, facing with Muslim. Kalian jangan kemudian lupa, kita tuh mati kenapa gitu? Karena sering diskusi sama Islam, sering menjadi Islam, jadi keikut-ikutan. Kita harus punya limitasi mengenai iman bahwa kita mengenal adanya kematian secara jasmani dan rohani itu karena kejatuhan dosa oleh karena Adam. Betul ya? Orang Kristen semuanya pasti sudah paham. Gitu. Ketika Tuhan Allah berfirman dalam kitab Kejadian kepada Adam dan istrinya mengenai pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Itulah di situ ketika berbicara mengenai kejatuhan dosa, kita mengalami kematian secara jasmani dan rohani. Ketika berbicara dan ketika berhadapan dengan orang Islam, ketika mereka mengatakan manusia dicabut nyawa, kita harus tegas. Tidak ada kuasa suatu pun, bukan karena malaikat, tapi karena kejatuhan dosa itulah yang menyebabkan kita mengalami kematian. Itu poinnya. Makanya dikatakan dalam Alkitab upah dosa adalah maut. Nah, kita mengalami maut itu karena kita mengalami kejatuhan dosa. Makanya ketika seseorang sudah menerima Kristus, sudah dibaptis di dalam Kristus, apa yang dikatakan dalam Galatia? Galatia 3:27-29, kita satu di dalam Kristus. Di Galatia 3 yang sama dikatakan apa? Jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita pun mengalami kemuliaan yang sama dengan Tuhan Yesus. Kemuliaan seperti apa? Filipi 3:21 sampai dengan 22. Kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Kristus akan mengubah tubuh kita yang fana dengan tubuhnya seperti tubuhnya yang mulia. Nah, jadi itulah kita tidak mengalami binasa dalam dosa, tetapi kita hidup kekal. Gitu. Kita mengalami kemuliaan, yaitu apa? Tubuh yang mulia, yaitu apa? Seperti Tuhan Yesus. Gitu. Filipi 3:21 sampai 22 tuh.